Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. KPK akan panggil Anies terkait korupsi lahan muncul dan kita pun teringat perjuangan Ahok. Ditulis oleh Ca Anton dari siwar.com. DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies memang begitu adem ayem, tidak ada keriuhan terkait apapun itu. Tidak ada ribut-ribut gubernur dengan DPRD, berbeda dengan ketika Ahok menjabat gubernur DKI Jakarta. Keramaian selalu saja terjadi, hal itu pun lantaran transparansi yang dilakukan Jakarta di masa kepemimpinan Ahok. Balai Kota bebas dimasuki wartawan, rapat-rapat pun diupload di media sosial agar masyarakat mampu mengikuti dan menilai. Bahkan soal anggaran pun pada masa Ahok begitu transparan. Pada tahun 2015, Ahok berseteru dengan anggota DPRD DKI Jakarta. Saat itu, Ahok menuding DPRD Jakarta memaksa memasukkan dana fiktif sebesar 8,8 triliun di APBD. Hak angket pun bergulir, bahkan FPI dan FBR pun mendemo Ahok dan meminta DPRD untuk mengakhiri kepemimpinan Ahok di Jakarta. Tidak hanya itu saja, Ahok pun mengatakan bahwa berkali-kali ia mengajukan raperda NJOP 15% terkait syarat IMB Pulau Reklamasi selalu dihalang-halangi. Ahok diminta menurunkannya menjadi 5%. Saat itu Ahok sudah memperkirakan akan ada uang ratusan triliun masuk yang bisa digunakan untuk membangun rusun hingga membangun pompa untuk mengatasi banjir Jakarta. Kita pun akan ingat bagaimana tulisan pemahaman nenek lo menjadi viral. Ahok ketika itu mencoret anggaran siluman, efisiensi dilakukan oleh Ahok. Bahkan karena efisiensi, masa kepemimpinan Ahok dianggap tidak memiliki sarapan yang baik. Padahal kalau mau jujur, membuang uang untuk membuat sarapan bagus itu mudah. Buat aja patung seperti yang dilakukan Anies. Dulu saya sempat berpikir apakah yang dilakukan Ahok itu benar-benar nyata atau hanya bikin ramai saja. Namun setelah Anies Baswedan menjabat, saya baru yakin bahwa keributan yang terjadi pada masa Ahok itu tidak dibuat-buat. Karena pada masa Anies banyak terkuak anggaran-anggaran yang tidak masuk akal seperti lem Aibon dan anggaran ATK lain yang tidak masuk akal. Setelah Kepergok baru direvisi. Tidak hanya itu, kita pun pernah dikagetkan dengan ribuan IMB Pulau Reklamasi yang diterbitkan oleh Anies. DPRD Jakarta saat itu mengatakan kecolongan dan menganggap penerbitan IMB itu dilakukan secara diam-diam. Tetapi yang mengherankan adalah yang namanya kecolongan itu pasti merasa kehilangan. Namun pada faktanya meskipun merasa kehilangan, tidak ada upaya apa-apa. Penerbitan IMB tersebut pun tanpa NJOP 15%. Ratusan triliun yang bisa digunakan untuk kepentingan warga hilang. Masa kepemimpinan Anies memang kerap dibumbui drama anggaran yang digunakan untuk hal-hal kurang berfaedah. Meskipun begitu, hal itu tidak menjadi masalah karena dianggap tidak melanggar hukum. Akan tetapi bagi orang yang mampu berpikir rasional, kita sudah bisa menilai kemampuan Anies dalam memimpin Jakarta. Hampir tidak ada kebijakan yang mengenal langsung pada masyarakat. Janji-janji keberpihakannya pun hingga kini tidak bisa direalisasikan. Terkait janji, kita tentu saja ingat bagaimana Anies menjanjikan rumah tapak DP 0 rupiah bagi warga miskin. Ingat ya, rumah tapak. Dalam debat, Ahok mengkritisi hal ini dan mengatakan kalau program rumah tapak dengan DP 0 rupiah bagi warga miskin mustahil untuk dilakukan. Namun Anies tetap ngotot, ia bersikukuh kalau dengan keberpihakan hal itu bisa dilakukan. Nah, terkait rumah DP 0%, akhirnya omongan Ahok terbukti kalau rumah tapak itu mustahil. Anies akhirnya merevisi rumah tapak menjadi rusun alias rumah lapis. Namun beberapa waktu kemudian tercium bau korupsi di pengadaan tanah untuk rumah DP 0%. KPK menetapkan 5 orang tersangka dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019. Berita terbaru hari ini, KPK mengatakan bahwa Anies akan segera dipanggil lantaran dianggap memahami program pengadaan lahan tersebut. Begitu juga dengan DPRD yang juga memiliki kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI Jakarta. Kalau kita lihat sepak terjang Ahok yang begitu ulet dalam menetapkan APBD dan segala macamnya, kita pasti setuju dengan apa yang disampaikan oleh KPK, bahwa Anies dianggap memahami proyek tersebut. Terkait apakah Anies yang akan dipanggil menjadi saksi bisa saja menjadi ikut terseret. Kalau ada temuan lain, itu sih urusan nanti. Yang penting saat ini, kita bisa membandingkan bagaimana pemimpin yang dipilih berdasarkan kinerja dengan pemimpin yang dipilih hanya modal seiman saja. Udah itu aja, Ca Anton. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.